Halo minasan, kali ini Dike akan menceritakan alur anime Tokyo Revengers musim ketiga episode 1. Tak bosan-bosannya Dike menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dike dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Takemichi nampak mematung dan masih benar-benar bingung dengan keadaan saat ini. Kisaki pun kembali menegaskan kalau dirinya adalah mantan geng Tokyo Manji yang sebelumnya menjabat sebagai kapten divisi 3. Namun saat ini dia adalah perwira staf umum geng Yokohama Tenjiku. Takemichi pun langsung sadar. Setelah didepak dari Toman, Kisaki langsung bergabung dengan Tenjiku dengan tujuan untuk membuat geng Tokyo Manji versi dirinya sendiri. Kisaki sangat yakin jika pada suatu hari nanti, Maiki terpaksa menerima keadaannya. Takemichi pun tidak mengerti apa yang sebenarnya direncanakan Kisaki. Sesaat kemudian, Hanma menjemput Kisaki dengan motor besarnya. Kisaki lantas mendatangi Hanma dan berpesan pada Takemichi agar tidak berakhir konyol dalam situasi menyedihkan seperti ini. Setelah kepergian Kisaki, tiba-tiba saja Mochi datang sambil melemparkan Chifuyu yang sudah tidak sadarkan diri. Tentu saja Takemichi sangat kaget melihat kondisi Chifuyu yang sudah babak belur. Mochi pun benar-benar meremehkan Toman. Dia juga meyakini kalau divisi Toman yang lainnya pasti juga lemah. Lelaki besar ini pun langsung pergi setelah mendapatkan kabar kalau anggota Tenjiku tengah sibuk menghadapi kapten divisi 2 Toman. Dengan muka kesal, Mochi memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menghajar Takemichi dan yang lainnya hingga tidak bisa melawan lagi. Tentu saja pasukan Mochi sangat bersemangat, sementara Takemichi dan teman-temannya jadi sangat ketakutan. Dalam kondisi terpojok parah seperti ini, Akun langsung pasang badan dan meminta Takemichi mengambil kesempatan untuk kabur. Bagaimanapun juga, divisi 1 Toman tidak boleh berakhir seperti ini. Ketika pemuda berambut merah ini hendak menyerang, tanpa disangka muncul 2 pengendara motor yang menabraki para member Tenjiku dengan begitu brutal. Pasukan Tenjiku pun langsung lari tunggang langgang demi menghindari terjangan sepeda motor itu. Salah seorang rider ini langsung turun dari motornya dan menghajar 2 member Tenjiku dengan sekali sikat. Takemichi pun sadar kalau lelaki ini adalah kapten divisi 4 Toman yang bernama Nahoya Kawata atau Smiley. Namun Takemichi bingung karena sebelumnya Nahoya selalu tersenyum, berbeda sekali dengan sosok di hadapannya ini yang selalu nampak marah. Lelaki ini membawa Takuya yang tadinya tergeletak di pinggir jalan dengan motornya. Dia sangat khawatir dan meminta Takemichi agar segera membawa Takuya ke rumah sakit. Walau tampang lelaki ini selalu marah, namun Takemichi jadi tenang karena sifat lelaki ini begitu baik. Saat itulah Smiley datang dan mengungkapkan pada Takemichi kalau lelaki bermuka marah itu adalah adik kembarannya, yaitu Souya Kawata atau biasa dipanggil Angry. Mereka adalah kapten dan wakil kapten divisi 4 Toman. Nahoya nampak selalu tersenyum, namun hatinya begitu keras bagaikan iblis. Sementara Souya selalu berwajah beringas, tapi hatinya bagaikan malaikat. Fakta ini pun membuat Takemichi malah kaget, padahal dia lebih lama berkecimpung di Toman daripada Miso Middle Five. 2 bersaudara ini pun langsung membonceng Takemichi dan Chifuyu yang baru saja sadar menuju Shinjuku guna melakukan serangan balasan. Di dalam perjalanan, Smiley memastikan kalau Chifuyu telah dihajar Mochi. Walau demikian, Chifuyu tidak pernah menerima kekalahan ini karena dirinya tadi diserang secara diam-diam oleh Mochi. Angry pun meminta Chifuyu tidak memaksakan diri karena sebelumnya Chifuyu telah pingsan. Smiley juga meminta Chifuyu tidak bertingkah so hebat karena Mochi itu pada dasarnya memang sangat kuat.
Namun yang lebih parah dari itu semua, Smiley dan Angry dulu pernah kalah dari Mochi. Mereka berurusan dengan Mochi sebelum memasuki Toman. Kala itu kedua bersaudara ini membentuk geng yang bernama Iblis Kembar. Mereka pun sering bentrokan dengan geng Kawasaki yang bernama Jugem, yang tentu saja diketuai oleh Kanji Mochizuki alias Mochi. Dikarenakan pertarungan tidak ada habisnya, Smiley dan Angry pun menantang Mochi dalam duel antar kapten. Hasilnya, kedua kakak beradik ini pun benar-benar kalah telak. Tanpa disadari, mereka menemukan dua orang member Tenjiku yang berjalan kaki di trotoar. Tanpa membuang waktu, mereka langsung turun dari kendaraan dan menghantam kedua member Tenjiku itu. Saat Smiley dan Angry sibuk, Takemichi pun menceritakan kejadian pertemuannya dengan Kisaki pada Chifuyu. Chifuyu pun tidak bisa berkata-kata. Apalagi Takemichi meyakini kalau serangan ini adalah salah satu dari rencana busuk Kisaki. Takemichi pun mulai menyadari berbagai kejanggalan yang ada. Semua usahanya memperbaiki masa depan selalu saja gagal tanpa alasan yang jelas. Hal ini pun membuatnya berpikir, mungkin saja Kisaki Teta memiliki kemampuan melompati waktu seperti dirinya. Hal ini tidaklah aneh, karena tidak ada yang bisa menjamin kalau hanya Takemichi seorang yang memiliki kemampuan spesial ini. Setidaknya, itulah alasan yang paling masuk akal mengapa Takemichi selalu saja gagal memperbaiki masa depan. Jika memang itu kebenarannya, Takemichi tidak akan pernah bisa memaafkan Kisaki, karena Kisaki telah merenggut nyawa teman-teman terdekatnya. Tapi menurut Chifuyu, saat ini mereka harus memprioritaskan diri dalam menghadapi serangan Tenjiku. Tanpa mengesampingkan kondisi, mereka juga perlu memastikan apakah Kisaki memang bisa melompati waktu atau tidak. Sesaat kemudian, Smiley dan Angry telah puas menghajar dua member Tenjiku. Mereka juga mengetahui di mana markas Tenjiku dan berniat melakukan serangan balasan. Sementara itu Mochi dan Mitsuya tengah berduel keras. Walaupun tubuhnya lebih kecil, namun Mitsuya cukup tangguh dan mampu menandingi kekuatan Mochi. Namun di sini Mitsuya jadi sangat terkejut ketika menyadari kalau Haitani bersaudara telah menjadi bagian dari Tenjiku. Belum habis rasa kagetnya, Mitsuya langsung pingsan setelah dihantam bata oleh Ran Haitani. Hal ini pun membuat Mochi naik pitam, karena Haitani bersaudara telah merebut mangsanya dengan trik yang begitu licik. Ran pun tidak begitu peduli tentang siapakah yang mengalahkan musuh. Namun yang pasti, Toman bukanlah geng yang bisa dikalahkan dengan cara-cara biasa. Dikarenakan Toman masih lengah, saat ini menyerang dengan cepat adalah pilihan yang paling penting. Geng Tenjiku ini pun langsung cabut, meninggalkan Mitsuya yang tergeletak begitu saja di tengah jalan. Di sisi lain, para masyarakat dibuat begitu ngeri ketika menyaksikan kekejaman Kaisar Langit yang bernama Shion Madarame, di mana dia memukuli member geng Toman dengan begitu sadis. Kekejaman Tenjiku tidak berhenti di situ, di mana Peihian yang sedang jalan sendirian langsung diserang oleh puluhan member Tenjiku hingga tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Shin pun memperlihatkan Takemichi dan rekan-rekannya yang tiba di sebuah gudang. Parahnya, terdapat ratusan member Tenjiku yang siap bertempur di dalam gudang itu. Mereka pun disambut oleh Kakucho, salah satu Kaisar Langit Tenjiku yang bergelar si petarung. Awalnya Kakucho merasa kecewa karena Toman hanya berjumlah 4 orang saja. Namun setelah menyadari kalau ada sosok Takemichi di sana, anehnya Kakucho malah tersenyum. Dengan suara lantang, Kakucho langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk keluar dari gudang. Tentu saja pasukannya langsung pergi begitu saja tanpa protes. Sedari awal Kakucho memang tidak niat melakukan duel secara adil. Anehnya dia berubah pikiran dan ingin melawan keempat member Toman di hadapannya sendirian. Hal ini pun membuat Smiley geram karena merasa diremehkan. Dengan senyuman khasnya, Smiley pun langsung maju untuk menghadapi Kakucho secara sendirian juga. Namun Kakucho meminta maaf karena dia tidak mau meladeni Smiley. Dia hanya ingin bertarung melawan Kapten Divisi 1 Toman, yang tidak lain adalah Hanagaki Takemichi. Kakucho mendengar kabar kalau Takemichi adalah kapten terkuat di Toman. Tentu saja hal ini membuat Chifuyu bingung, karena faktanya tidaklah demikian. Namun Takemichi langsung maju, karena dia memiliki tanggung jawab besar untuk menyudahi perselisihan ini. Mau melawan siapapun, dia tidak gentar dan tidak akan kalah. Di sisi lain,
Maiki yang tengah bersantai di pinggir pantai malah bertemu dengan bos Tenjiku yaitu Kurokawa Izana. Izana pun pergi begitu saja setelah memperkenalkan dirinya, dan dia ingin suatu hari nanti bertemu kembali dengan Maiki. Kembali pada Takemichi, di mana dia sepertinya pernah melihat sosok Kakucho di tempat lain. Dia pun melesat dan meninju muka Kakucho dengan begitu keras. Smiley, Angry, dan Chifuyu pun begitu kegirangan. Apalagi Kakucho terlempar jauh setelah menerima satu pukulan Takemichi. Takemichi sendiri begitu kaget, karena baru pertama kali ini pukulannya bisa sekuat itu. Melihat Kakucho yang tergeletak di lantai, membuat Takemichi sadar kalau Kakucho adalah teman semasa kecilnya. Kakucho pun begitu senang karena Takemichi akhirnya bisa mengingatnya. Mereka berdua pun mengingat kenangan masa kecil dulu yang begitu menyenangkan. Tapi Kakucho berkata kalau tadi dia sengaja mengalah dari Takemichi. Bagaimanapun juga, Kakucho menganggap Takemichi sebagai pahlawannya. Dia lantas bertanya pada Takemichi tentang sosok Kisaki Teta. Apalagi belum lama ini Kisaki telah didebak dari Toman. Takemichi pun mengungkapkan semua yang diketahuinya tentang Kisaki. Dia lantas meminta bantuan Kakucho untuk mempertemukannya dengan Kisaki. Namun Kakucho tidak bisa memenuhinya, karena saat ini pahlawannya adalah bos Tenjiku atau si Kurokawa Izana. Dia bahkan rela mempersembahkan nyawanya untuk Izana. Oleh karena itulah, Kakucho menegaskan kalau Takemichi saat ini adalah musuhnya. Sebelum pergi, Kakucho meminta Takemichi untuk lebih berhati-hati pada pengkhianat yang ada di dalam Toman. Jelas saja hal ini membuat Takemichi bingung dan bertanya-tanya, siapakah sosok pengkhianat yang dimaksud oleh Kakucho?